Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi Six Sigma yang beranggotakan ada 3, yaitu ada Dinda Ayu Kartika, ada saya sendiri Hilda Salsabila, dan ada Via Oktavianti. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya Dinda Ayu Kartika akan menjelaskan tentang konsep dasar Six Sigma, yaitu pertama, Six Sigma Institute menjelaskan bahwa Six Sigma berarti pengukuran kualitas untuk mencapai kesempurnaan, serta merupakan metodologi untuk mengeliminasi cacat di semua proses mulai dari manufaktur sampai transaksional dan dari produk sampai jasa. Kedua, Vincent Gaspers dalam bukunya Pedoman Implementasi Program Six Sigma mengutarakan bahwa Six Sigma merupakan ukuran target kinerja industri tentang bagaimana baiknya suatu proses transaksi produk antara pemasok yaitu industri dan pelanggan yaitu pasar. Six Sigma juga dapat dipandang sebagai pengendalian proses industri berfokus pada pelanggan melalui penekanan pada kemampuan proses atau proses capability. Selanjutnya pengertian Six Sigma. 1. Six Sigma adalah suatu alat manajemen baru yang digunakan untuk mengganti total quality management, sangat terfokus terhadap pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksi perusahaan secara keseluruhan. 2. Six Sigma juga disebut sistem komprehensif, maksudnya adalah strategi, disiplin ilmu, dan alat untuk mencapai dan mendukung kesuksesan bisnis. Ketiga, Six Sigma disebut strategi karena terfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan, disebut disiplin ilmu karena mengikuti model formal yaitu DMAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Tujuan Six Sigma. Konsep Six Sigma memiliki tujuan yang sederhana, yaitu menghasilkan proses yang mendekati sempurna semaksimal mungkin. Hal ini dilakukan untuk melakukan transformasi bisnis agar kepuasan konsumen bisa optimal. Secara sederhana, semakin tinggi nilai sigma, semakin kecil kemungkinan cacat sebuah proses. Perspektif Six Sigma. Six Sigma dapat dijelaskan dalam 2 perspektif, yaitu 1. Perspektif statistik, 2. Perspektif metodologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hilda Salsabila. Perspektif statistik ada 5. 1. Sigma dalam statistik dikenal sebagai standar deviasi yang menyatakan nilai simpangan terhadap nilai tengah. Kedua, suatu proses dikatakan baik apabila berjalan pada suatu rentang yang disepakati. Ketiga, rentang tersebut memiliki batas atau batas atas disebut USL dan batas bawah atau LSI. Keempat, proses yang terjadi di luar rentang dikatakan cacat. Kelima, proses Six Sigma adalah proses yang hanya menghasilkan DPMO, Defect per Million Opportunity. Perspektif metodologi ada 2, yaitu 1. Six Sigma merupakan pendekatan menyeluruh untuk menyelesaikan masalah dan peningkatan proses melalui phase the make. The Max merupakan jantung analisis Six Sigma yang menjamin voice of customer berjalan dalam keseluruhan proses sehingga produk yang dihasilkan memuaskan pelanggan. Sistem kualitas Six Sigma yaitu sistem kualitas Six Sigma sebagai sekumpulan konsep dan praktik terbaik yaitu 1. Menurunkan variabilitas di dalam proses dalam mengurangi cacat dalam produk. Kedua, hanya memproduksi 3,4 cacat untuk setiap 1 juta kesempatan atau operasi. Ketiga, melakukan inisiatif-inisiatif peningkatan proses untuk mencapai target kinerja Six Sigma. Keempat, menciptakan dan memonitor aktivitas-aktivitas bisnis agar mengurangi pemborosan dan kebutuhan sumber-sumber daya. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan. Implementasi Six Sigma. Implementasi Six Sigma memiliki 6 tahapan. 1. Menemukan kebutuhan untuk implementasi konsep ini dalam perusahaan. Kedua, tentukan persetujuan dari manajemen puncak sekaligus menentukan tujuan dan penerapannya. Ketiga,
organisir, yaitu merancang anggaran jangka waktu dan melatih eksekutif yang ditunjuk melakukan implementasi. Keempat, inisialisasi, yaitu merancang ukuran, proses komunikasi, sumber daya yang dibutuhkan, pelatihan untuk black belt atau orang yang ditunjuk untuk menjalankan proses teknis dalam penerapan Six Sigma, sekaligus merancang anggaran untuk black belt. Kelima, deploy, yaitu memanfaatkan campaign key eksekutif yang ditunjuk untuk merancang dan mengarahkan implementasi proses Six Sigma. Dan yang terakhir, keenam, penerapan Six Sigma ini sangat tergantung dari beberapa hal yang merupakan tantangan dalam penerapannya di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Baik, Sevi Oktavianti akan melanjutkan. Hambatan Six Sigma. Yang pertama, Six Sigma kurang cocok digunakan untuk berinovasi. 2. Six Sigma mengutamakan tentang proses dan biaya, sedangkan inovasi merupakan sesuatu yang baru dan membutuhkan banyak biaya. Ketiga, Six Sigma hanya akan menganalisa data-data yang bersifat kuantitatif, sedangkan data-data yang bersifat kualitatif harus diubah menjadi data kuantitatif. Selanjutnya, fokus Six Sigma. 1. Ciptakan tujuan, yaitu menciptakan visi dan tujuan yang menantang bagi organisasi, sehingga tidak hanya menghadirkan perubahan yang kecil, melainkan yang signifikan. 2. Identifikasi inisiatif dan target proses, yaitu setelah mempunyai tujuan bisnis yang lebih spesifik, selanjutnya membuat daftar inisiatif Six Sigma dan melakukan proses yang selaras dengan tujuan tersebut. 3. Mengalokasikan sumber daya, yaitu alokasikan sumber daya dengan baik sehingga terjadi keseimbangan antara tim dan effort yang diberikan dengan value yang dihasilkan. Faktor sukses Six Sigma ditinjau dari segi sistem pengoperasiannya. Yang pertama, Six Sigma membutuhkan top-down drive atau dukungan penuh dari manajemen untuk menggerakkan dan memotivasi subordinate yang ada di bawahnya. 2. Six Sigma membutuhkan partisipasi dari karyawannya, khususnya untuk selalu berorientasi ke pelanggan. 3. Mencantumkan keterangan Sigma level untuk setiap proses produksi dalam sebuah papan informasi yang besar dan mudah dilihat oleh siapa saja. Ditinjau dari segi metodologi. Ke-1, berasal dari Voice of Customer. 2. Seluruh karyawan memerlukan training. 3. Membutuhkan case study project atau resource information. Kesimpulannya, Six Sigma merupakan suatu alat atau metode yang sistematis yang digunakan untuk perbaikan proses dan pengembangan produk baru yang berdasarkan pada metode statistik dan metode ilmiah untuk mengurangi jumlah cacat yang telah didefinisikan oleh konsumen. Dengan demikian, Six Sigma dapat dijadikan ukuran target kinerja sistem industri tentang bagaimana baiknya suatu proses transaksi produk antara pemasok industri dan pelanggan pasar. Semakin tinggi target Sigma yang dicapai, kinerja sistem industri akan semakin baik.